Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wardah Tita Utami, NIM 22963524 dari Fakultas Ekonomi dan Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom, Yogyakarta. Saya berasal dari kelas 22 Ilmu Komunikasi 11. Saya sekarang sudah semester 3. Dan ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir saya di semester 3 menuju semester 4 ini, mata kuliahnya kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini saya pernah menjadi pemimpin dari sebuah organisasi sosial masyarakat lebih tepatnya, yaitu di desa saya sendiri yang biasanya disebut dengan Remuo, ya namanya Remuo, agak remuk ya namanya teman-teman ya. Remuo ini adalah kepanjangan dari Remaja Gumo organisasi maksudnya. Nah, organisasi ini diikuti dari kalangan SMP, SMA atau SMK, dan mahasiswa. Visi dari Remuo ini yang pertama adalah menciptakan masyarakat yang rukun, damai, berkelanjutan, dan berkeadilan. Nah, visi dari Remuo sendiri adalah menjadi wadah pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan potensi diri, masyarakat, lingkungan, melalui kegiatan-kegiatan yang edukatif, kreatif, dan berkelanjutan. Nah, apa aja sih strategi yang dipakai oleh Remuo ini untuk membangun desa Ndrono? Ya, Remuo ini adalah sebuah organisasi Karang Taruna. Ya, Karang Taruna sih lebih tepatnya ke Karang Taruna. Jadi, organisasi masyarakat Karang Taruna. Strategi apa sih yang dipakai di Remuo ini? Ada 4. Yang pertama yaitu pembangunan kreativitas dan inovasi. Apa aja sih contohnya? Kemarin itu kita menghias desa dalam rangka 17 Agustus dan dalam rangka hari Lebaran. Lebih tepat Lebaran itu bikin apa? Bikin lampion. Ya, bikin lampion kemarin. Yang kedua itu pemberdayaan masyarakat. Maksudnya mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Seperti kemarin ada ibu-ibu itu buat hidroponik di suatu lahan. Jadi mereka buat hidroponik gitu. Terus ada lagi yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemarin dari bupati, bukan bupati sih, bukan apa ya namanya, aku lupa. Itu ada yang datang ke sini untuk meresmikan hidroponik yang dibuat oleh petani ibu-ibu. Ya, hidroponik kan tuh sama aja kayak petani, cuman di era modern. Yang keempat yaitu penggunaan media sosial dan komunikasi. Nah, kemarin dari Remuo ini membuat Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Kenapa kita buat itu? Sebenarnya tuh cuma buat dokumentasi aja sih, biar oh ini loh ada suatu organisasi anak muda yang mau membantu masyarakat atau mau membangun desa menjadi lebih baik gitu. Gimana sih dulu caranya aku memulai proses memimpin? Yang pertama itu adalah pemahaman tentang Karang Tarunanya. Jadi aku harus memahami dulu apa sih itu organisasi ini tuh ngapain sih, Karang Taruna kayak gimana sih, orang-orangnya kayak gimana sih gitu. Yang kedua adalah aktif di Karang Taruna. Nah ini aku dulu juga sering ikut di Karang Taruna baru karena aku dulu setelah COVID ini baru agak aktif. Jadi kita buat bantu ibu-ibu, terus menghias desa, kadang juga ikut gotong royong desa. Pokoknya membantu masyarakat lah. Itu menjadi kita terlihat aktif gitu di kalangan Karang Taruna ini. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan. Nah, Remuo ini juga berpartisipasi kemarin ada namanya gotong royong yang pertama itu. Yang kedua, kemarin itu ada peresmian jalan dan pemudanya itu membantu masyarakat untuk meresmikan jalan. Kayak kalau peresmian kan biasanya ada acara-acara gitu kan, nah itu kita bantu gitu. Nah, yang keempat ini ada kemampuan memimpin. Karena kebetulan aku dulu adalah seorang siswi di sekolah militer
Jadi diharuskan, lebih tepatnya diharuskan harus bisa ngomong dengan tegas, harus bisa memimpin, harus bisa banyak lah ya. Karena dulu aku di SMK penerbangan ya, dulu di penerbangan itu militer banget. Berangkat setengah 4 pagi, pulangnya nggak lihat matahari juga, kayak gitu. Jadi ya dari SMK ini aku sudah melatih diriku sendiri untuk bisa memimpin di suatu organisasi. Nah, yang kelima adalah konsultasi dengan anggota lain. Jadi kalau kita ada, sebenarnya kita mau bikin event atau kita mau bikin acara, itu pasti kita kumpul dulu musyawarah. Kayak contohnya 17 Agustus. 17 Agustus ini kan acara yang lumayan besar ya, hari kemerdekaan itu, dan melibatkan masyarakat. Nah, biasanya kalau melibatkan masyarakat ini kita pasti rapat dulu. Hamin sebulan, Hamin 2 minggu pasti rapat dulu. Minimal Hamin 2 minggu pasti rapat untuk membahas apa aja sih yang mau kita lombakan, hadiah apa yang mau kita kasih ke anak-anak. Pasti kalau 17 Agustus itu kan ada lomba, nah itu hadiah apa yang kita kasih untuk pemenangnya. Yang ketiga, malam puncaknya kita mau nampilin apa aja sih biar seru, biar orang tuh kayak, oh ternyata sekarang pemudanya bisa membuat kreativitas dan inovasi sendiri untuk membangun desa menjadi lebih baik ya. Yang nomor 6 adalah proses pemilihan. Nah, biasanya pemilihan ketua ini dilakukan sebagai proses pemungutan suara. Jadi banyaknya orang yang tahu aku, maksudnya yang tahu aku jadi dipilih. Nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu. Kayaknya karena beberapa faktor yang tadi aku sebutkan ya. Maksudnya beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, tentunya dalam menghadapi masalah eksternal dan internal ini agak sedikit ribet ya. Yang pertama, masalah eksternal itu cara menghadapinya yaitu membangun hubungan dengan pihak luar komunitas serta promosikan peran Karang Taruna dalam membantu masalah-masalah di lingkungan sekitar. Jadi sebisa mungkin kita ini Karang Taruna membantu masyarakat menyelesaikan masalah. Jadi kalau rapat kita juga diundang, jadi kita berhak juga, bukan berhak, kita juga ditujukan atau diperbolehkan untuk menyuarakan aspirasinya para pemuda. Nah, yang kedua itu adalah masalah internal. Masalah internal ini caranya tuh kita libatkan anggota, komunikasikan visi dan rencana dengan jelas, evaluasi kinerja organisasi, dan memberikan pembinaan untuk memperbaiki masalah internal. Itu kira-kira gaya yang dipakai untuk memimpin Karang Taruna Rumo ini ada beberapa. Ada 3 cara 3 gaya kepemimpinan yang dipakai untuk memimpin Karang Taruna di Remuo ini. Yang pertama, kepemimpinan demokratis ya. Kenapa dipilih kepemimpinan demokratis? Karena pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan cocok untuk meningkatkan kreativitas dan rasa memiliki di antara tim. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan transkasional. Agak susah ya nyebutnya. Ya, yang kedua ini pemimpinan ini memberikan reward atau punishment berdasarkan kinerja anggota tim. Jadi cocok untuk situasi di mana tugas-tugas spesifik harus diselesaikan dengan tepat waktu. Ya, contohnya tadi kayak lampion itu tepat waktu sih. Jadi pas dipasangnya pada saat acara yang memang ditargetkan. Ya, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpinan memberikan kebebasan besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Cocok untuk tim yang sudah mandiri dan ahli dalam bidang mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om.